Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari tokoh lain yang bernama Pua dan Shifra. Pua dan Shifra adalah tokoh atau bidan yang menyelamatkan bayi yang bernama Musa atau bayi Ibrani yang bernama Musa. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 15-17 dikatakan begini Bapak Ibu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bapak Ibu, apa yang muncul dalam pikiran kita setiap kali kita mendengar kata takut akan Tuhan? Apa yang muncul dalam pemikiran kita setiap kali kita dengar kata takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan selalu kita identikan dengan orang yang rajin berdoa. Takut akan Tuhan selalu kita identikan dengan orang yang rajin baca Alkitab atau rajin beribadah. Jadi, tiap kali kita melihat ada orang yang melakukan aktivitas rohani, kita menyebut mereka sebagai pribadi yang takut Tuhan. Dan saya pikir tidak salah, tetapi parameter itu kuranglah tepat untuk mengukur seseorang yang takut akan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar dari dua bidan yang dicatat dalam Alkitab ini, dan mereka disebut sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ternyata dari ayat ini seseorang yang takut akan Tuhan sederhana sekali cirinya, yaitu berani berkata tidak. Saya ulang Bapak Ibu. Ternyata seseorang yang takut akan Tuhan sederhana sekali ciri-cirinya, yaitu berani berkata tidak. Berani berkata tidak yang saya maksud adalah berani berkata tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak benar. Atau dengan kata lain, tidak kompromi. Nah, kalau kita mau jujur hari-hari ini, banyak orang percaya atau banyak orang Kristen sebenarnya ada dalam kekristenan yang abu-abu. Belum memiliki ketetapan hati untuk serius ikut Tuhan, untuk berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya kalau kita pelajari kitab Matius Bapak Ibu, Yesus pernah berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain itu berasal dari iblis atau berasal dari si jahat. Nah, cobalah kita berkaca hari ini dari semua pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui. Kalau kita mau jujur, banyak masalah-masalah hidup kita alami karena kita sesungguhnya tidak berani berkata tidak di masa lalu kita tentang situasi-situasi tertentu dalam kehidupan. Saya ulang, banyak masalah-masalah di masa lalu kita karena sebenarnya hari ini kita baru sadar seandainya dulu kita berani berkata tidak, mungkin kita tidak alami masalah-masalah itu. Tapi kita tidak berani berkata tidak. Nah, coba kita pelajari dalam Alkitab. Contoh sederhana adalah Abraham. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan, andai saja Abraham bisa tegas atau berani berkata tidak untuk tidak menerima saran dari istrinya untuk menghampiri Hagar, maka mungkin hari ini tidak ada masalah antara Palestina dan Israel. Ya, kalau saja dia dulu berani berkata tidak terhadap saran dari istrinya untuk menghampiri Hagar. Kalau saja Hawa berani berkata tidak terhadap godaan ular, maka mungkin cerita Alkitab tentu akan berbeda hari ini. Lihatlah contoh-contoh orang-orang yang berani berkata tidak terhadap dosa Bapak Ibu, terhadap godaan untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Misalnya siapa? Yusuf. Yusuf itu dia lari ketika digoda oleh istri Potifar.
Sadrak, Mesak, Abednego menolak untuk tidak menyembah patung buatan raja. Pua dan Sifra melakukan hal yang sama. Mereka berani berkata tidak terhadap perintah raja. Bayangkan, yang memberi perintah itu adalah seorang raja. Tetapi mereka berani berkata tidak. Mereka siap dengan konsekuensi apa yang mereka lakukan. Tapi karena perintah itu tidak benar, karena seharusnya kalau kita pelajari, harusnya tugas dari seorang bidan itu adalah menyelamatkan anak, bukan membunuh. Itu sebabnya mereka tahu yang benar, mereka berani berkata tidak. Nah, pagi ini, apa ciri dari seorang yang takut akan Tuhan? Sederhana, berani berkata tidak terhadap hal yang tidak benar. Nah, mungkin saat ini kita sedang ada di persimpangan dalam kehidupan, di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk memilih. Di satu sisi kita sudah tahu kebenaran, tapi di sisi lain kita takut atau terancam. Pesan saya, kita belajar dari dua tokoh ini. Hidup mereka dijamin dan dilindungi Tuhan. Jadi pagi ini, pilihlah untuk berani berkata tidak terhadap semua godaan-godaan kehidupan yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Saya ulang Bapak Ibu, pesan saya, pilihlah untuk berani berkata tidak terhadap semua godaan-godaan kehidupan yang pada akhirnya hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.